Okay, good morning everyone. I hope everyone is in good condition. Semoga semuanya sehat selalu. Hari ini, so today we're going to talk or to learn about asking and offering suggestion. Ya, jadi hari ini kita akan mulai pembelajaran untuk semester ini. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya di minggu lalu, atau kita kurang lebih sebenarnya memiliki 5 topik, 5 topics for semester 1. And I hope we can cover all of them. Jadi semoga kita bisa mengcover semua topik 5 itu ya. So bisa sedapat mungkin. Tapi we'll see what we can do in this semester. Okay. So today we're going to talk about asking and offering suggestion. So have you ever asked or offered someone suggestion? Jadi pernah nggak kalian meminta saran ataupun memberikan saran? Ya, suggestion itu saran ya. Suggestion, sugesti, saran kepada orang, ataupun meminta ataupun memberikan saran gitu. Contoh misalnya kalian punya teman, misalnya ada, apalagi usia-usia kalian ya, kadang-kadang kan banyak gejolak gitu ya. Jadi mungkin apakah kalian ngobrol atau curhat dengan teman ataupun dengan orang tua, dengan adik kakak, kalian biasanya curhat seperti apa gitu? What do you usually talk about with your friends or family? Jadi apa yang biasanya kalian bicarakan? Jadi kurang lebih kayak itu. Pasti semua orang pernah meminta saran ataupun memberikan saran kepada orang lain ya kan. Dan kalian pun sama. Jadi kalian punya masalah apa? Misalnya kalian punya masalah sama pacar kalian gitu kan. Mungkin kalian galau atau bagaimana gitu, kalian cari teman untuk berdiskusi ataupun minta saran, saling curhat gitu ya. So that's it. That suggestions um, uh, actually suggestion is something like that. Jadi sugesti ataupun saran itu tentang curhat-curhatan kurang lebih kalau kalian di kehidupan sehari-hari ya kan. And this is very simple. This is a very simple topic. We will cover 4 things. We will cover 4 subtopics. The first one is going to be asking for suggestion. Jadi bagaimana cara kalian meminta suatu saran pada seseorang. Kemudian the second subtopic is going to be offering a suggestion. Cara ataupun ekspresi ungkapan yang kalian pakai ketika kalian pengen memberikan saran kepada seseorang in English. Jadi everything in here is going to be in English, right? And then the third subtopic is going to be accepting suggestion. Jadi apakah kalian menerima saran seseorang, atau yang ketiga dan yang keempat adalah rejecting suggestion. Jadi kalian mungkin tidak setuju dengan saran yang diberikan oleh seseorang. Okay, it's very simple. Jadi video kali ini mungkin akan sederhana saja. And I hope after you watch this video, you can find example of dialogues covering about asking and giving suggestion. Jadi ada banyak sekali dialog ataupun pembelajaran yang kalian bisa cari di YouTube ataupun Google tentang asking and or offering suggestion. Dan kalau kalian yang sudah mungkin dapat LKS ataupun beli LKS, di sana juga akan ada banyak sekali contoh-contoh dialog sehari-hari, kehidupan sehari-hari in terms of asking and giving suggestion. Okay, so we start for the first one, asking for a suggestion. So there are several ways for you to ask for a suggestion. Ada beberapa cara yang bisa kalian gunakan, beberapa ungkapan yang bisa kalian gunakan dalam meminta saran kepada teman ataupun seseorang yang kalian ajak ngobrol. Ya, jadi the first one is what should I do? What should I do? Tuh. Jadi di sebelahnya kalian sudah lihat itu ada translationnya, ada terjemahannya ya. Jadi what should I do? Please pay attention to how I say it. Jadi tolong perhatikan bagaimana cara saya menyampaikan ataupun melafalkannya ya. Jadi what should I do? Dan saya harap nanti kalian di rumah bisa mengikuti. Oke, jadi tolong diulangi ucapan saya. Anggap kita sekarang di classroom ya. Anggap kita sekarang di kelas, di ruang kelas. Saya kasih contoh cara pengucapannya, kalian ucapkan ulang di rumah. The first one is what should I do? And then the second one, do you have any suggestions for me? Do you have any suggestions for me? The third one, can you tell me what I should do? Can you tell me what I should do? Jadi kalau kalian perhatikan di sana, ketika saya bilang tell, itu ada
nafas yang keluar. Tell, bukan tell, bukan tell, bukan. Jadi tell. In English itu ada beberapa konsonan yang harus kalian tambahkan nafas ketika mengucapkan. Jadi misalnya T, tell itu kan T dan E ya di belakangnya. Jadi T, E, jadi huruf T jika diikuti oleh langsung vokal biasanya ada aspirasi istilahnya. Nafas yang tadi saya pakai. Tell. Kemudian huruf P misalnya. P itu di belakangnya ada vokal. Contoh pen, pulpen. Pulpen bahasa Inggrisnya pen bukan pen ya. Jadi ketika kalian mengucapkan itu pen, ada aspirasi, ada nafas kalian yang keluar gitu. Kemudian the fourth one is, do you have any advice for me? Do you have any advice for me? Nah, jadi biasa, do you have any advice for me? And then, will you give me some suggestion, please? Will you give me some suggestion, please? Jadi di sini ada tambahan kata please, ya. Jadi lebih halus, lebih sopan memintanya. And then, can you give me some advice about blah blah blah? Contoh, can you give me some advice about my homework misalnya. Kalau kalian misalnya minta saran tentang homework PR kalian sama teman, can you give me some advice about my homework or how I should do my homework, something like that. Next one is, what do you recommend? What do you recommend? Okay. And the next, I have a problem. I need your advice. Jadi ini menggunakan dua kalimat ya. I have a problem. I need your advice. Jadi saya punya masalah nih. Saya perlu saran dari kamu. Then, what do you suggest? Atau what's your advice? Ini sama ya. What do you suggest or what's your advice? Artinya apa saranmu? Apa kira-kira saranmu? And then the next one is, if you were me. Ini yang mungkin cukup unik dibandingkan yang lain ya, sedikit berbeda. So, if you were me, what would you do? If you were me, what would you do? Jadi, seandainya kamu jadi saya, apa yang akan kamu lakukan? Itu maksudnya. Ya. And the last one is, please tell me what to do. Please tell me what to do. Okay. That's how you ask for a suggestion. You can use one of these expression. Jadi kalian bisa gunakan salah satu dari ekspresi ini ketika kalian minta saran dalam bahasa Inggris. And then the next one is offering suggestion. Ketika tadi sudah minta saran, si A minta saran, sekarang si B. Giliran si B memberikan saran. Jadi gimana caranya? Ini juga ada lumayan banyak pilihan. Yang pertama, yang pertama, yang kedua, sebagian besar ini sama ya, pengertiannya sama. Kamu harus, kamu perlu, kamu lebih baik dan lain sebagainya. Yang pertama, you should plus verb 1. Contohnya, you should tell your parents that you have homework. Or you should tell your friends, or you should ask your parents to help you for your homework. Jadi kamu harus meminta bantuan dari orang tuamu untuk dalam PR-mu, untuk mengerjakan PR. You should ask your parents. Sama ya. Jadi misalnya contohnya tadi, you should ask your parents to help you with your homework. Yang kedua juga sama. You need to ask, or you ought to ask your parents to help you with your homework. Sama. Yang ketiga, you had better ask. Sama ya. Kalau 1, 2, 3 itu sama. You had better ask your parents for your ask your parents to help you with your homework. Sama. Kemudian ya, I think you should. Sama. I think you should ask your parents. Contohnya misalnya. Selanjutnya, I advise you to, I suggest you to, I suggest that you, blah blah blah, I recommend you to ask your parents, blah blah blah. Then, maybe you should ask your parents to help you with your homeworks. Jadi mungkin kamu harus minta bantuan dari orang tua kamu. I would like, yang selanjutnya tuh ini lebih sopan ya, lebih sopan, lebih basa-basi sih sebenarnya. I would like you to suggest that you. Jadi would like, ada tambahan would like to, yang nggak harus sih, jadi terlalu panjang, terlalu basa-basi sebenarnya.
that is okay. Ini cuma contoh. And then it's better for you to blah 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 blah. And then my advice is, or my suggestion is blah blah blah. So, if I were you, I would. Nah, ini pasangan atau jawaban dari yang tadi. If you were me, kalau dia tadi kan bilang if you were me, jika kamu kamu jadi saya, apa yang kamu akan lakukan? Ini jawabannya sekarang. If I were you, I would ask my parents bla bla bla. Jadi jika saya menjadi kamu, saya akan bla 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 bla. Yang ke selanjutnya ini juga unik, ini juga lebih interesting sih kalau dipakai. Why don't you ask your parents? Jadi dia menjawab dengan pertanyaan. Kenapa kamu nggak minta tolong sama orang tuamu saja? Why don't you ask your parents misalnya? Yang selanjutnya juga sama. How about? Tapi di sini bedanya adalah diikuti oleh verb ing. Kalau tadi kan diikuti contohnya adalah ask, meminta gitu ya. Kalau di sini how about asking? Jadi langsung how about asking your parents? Karena tidak ada you-nya di sini. Karena tidak ada subjek ya. Kalau yang lainnya kan ada subjek you. Kalau dari atas sampai bawah kalian lihat itu ada you-nya kan. Kemudian yang sini how about. Jadi di sini nggak ada you-nya. Bisa ditambahkan you. How about you? Tapi ya nggak grammarnya nggak masuk ya. Jadi tanpa you aja. Jadi how about asking your parents? Kemudian yang terakhir try to ask. Ini juga ditambahkan verb 1 ya. Try to ask your parents. Itu dia offering, jadi jawaban ataupun memberikan saran kepada yang meminta saran tadi. Nah, kemudian setelah diberikan saran, berarti ada respon dari si peminta saran. Apakah dia menerima saran yang diberikan atau dia menolak saran yang diberikan oleh si lawan bicara. Nah, jadi ketika dia menerima suggestion ataupun saran yang diberikan oleh si lawan bicara, dia bisa mengatakan I agree with you. Saya setuju denganmu. I agree with you. Bisa juga I think you are right. Menurut saya kamu benar. I think so. Saya sependapat. Kemudian nomor 4, that's a good idea. Itu ide yang bagus. Selanjutnya, that's right. Ya, itu benar. Selanjutnya, thanks. I'll try your advice. Terima kasih. Saya akan mencoba saran kamu. Dan that sounds great. Kedengarannya itu ide bagus. Ya, kemudian that's a good idea. I will do it. Itu ide yang baik, saya akan melakukannya. Dan I'll try. Thank you. Saya akan mencoba. Saya akan mencobanya. Terima kasih. I'll try. Thank you. Ya. Selanjutnya, sure, I can do it. Tentu saja saya bisa lakukan itu. Atau saya bisa coba itu. Dan yeah, you are right. Ya, kamu benar. Nah, selanjutnya, why didn't I think of that? Ini menarik karena dia jawabnya tuh dengan pertanyaan, tapi dia maksudnya tuh setuju dengan sarannya. Why didn't I think of that? Kenapa ya kenapa ya saya nggak kepikiran itu gitu. Jadi dia setuju dengan saran si lawan bicara. Why didn't I think of that? And then the last one is that's the best one. I'll try that. That's the best one. Itu ide yang paling bagus atau ide yang paling baik. Akan saya coba itu. Rejecting suggestion. Nah, kalau tadi accepting, menerima saran dari lawan bicara, ini adalah kebalikannya, menolak ataupun tidak sependapat dengan saran yang diberikan. Ya, yang namanya saran kan tidak harus diikuti ya kan. Jadi ketika kalian ada mendapatkan saran dari teman ataupun saudara atau siapapun yang kasih kalian saran kan nggak harus kalian ikuti kalau memang kalian rasa itu nggak sesuai dengan keadaannya kalian itu atau kalian merasa itu tidak membantu. Oke. Jadi pertama caranya adalah ada beberapa cara juga. Yang pertama, no, I don't think so. Tidak, saya tidak sependapat. Kemudian I disagree with you. Saya tidak setuju. Disagree artinya tidak setuju. I disagree with you. Selanjutnya, that's not a good idea. Itu bukan ide yang baik. That's not a good idea. And then, I understand your point, but I think, sekali lagi, I understand your point, but I think, bla bla bla. Nah, ini juga kalian perhatikan. Jadi cara saya bicara,
point. Jadi di point itu P plus O vokal itu saya tambahkan nafas aspirasi. Jadi bukan point tapi point. I understand your point. But I think, nah di think-nya juga kalian perhatikan think. Saya nggak bilang ting, nggak. Tapi kalian bilang think. Jadi think itu ketika kalian mengucapkan think, lidah kalian itu di bawah gigi depan atas. Think. Lidah kalian di bawah gigi depan atas atau di belakang sebenarnya. Think, terus kalian tarik ke belakang. Think. Ketika kalian bilang think, itu lidah kalian yang di belakang gigi depan atas, itu kalian tarik ke belakang. Di belakang gigi depan atau di bawah gigi depan ya, kalian tarik ke belakang. Coba deh, think gitu ya, think. Saya mengerti maksudmu, tapi menurut saya, sorry. Kemudian selanjutnya, I can't do that. I can't do that. Jadi di that-nya juga. Jadi ketika kalian bilang can't, ini agak ada dua versi. Ada banyak versi sebenarnya. Tapi yang paling populer itulah versi British English dan American English. Kalau kalian menggunakan British English, ini akan lebih gampang kentara kalau dibandingkan dengan can ya. Can't dan can. Jadi can't itu artinya tidak bisa, can artinya bisa. Itu jadi kalau kalian menggunakan British English, kalian mengucapkannya dengan cara can't. Jadi can't, I can't. Tapi kalau kalian menggunakan American English, ini agak belepotan karena akan agak samar ya. Apakah kalian bilang can bisa ataupun can't? I can't. Jadi ada penekanan ya pakai a, I can't. Tapi di belakangnya ada penekanan t-nya ya, agak susah dibedakan dengan ketika kalian bilang I can dan I can't. I can't. Tapi kalau kalian pakai British English, kalian gampang membedakannya. I can dan I can't. I can't, I cannot. Itu artinya I cannot. Jadi kalau bahasa Inggris bilangnya I can't. I can't do that. Jadi di kata that juga kalian tadi menggunakan tadi lidah yang di belakang gigi atas ya. That lidahnya ditarik ketika kalian mengucapkan that. And then could you give me another way? Bisa kamu memberikan ide yang lain? And then I think it can solve my problem. I think it can solve my problem. Saya pikir saya tidak bisa mengucapkan masalah saya. Sorry, ini saya salah. Saya pikir ide itu tidak bisa memecahkan masalah saya. Salah translation ya, salah terjemahan. Selanjutnya, I am not sure. Saya tidak yakin. How about other or another suggestion? How about other suggestion? Bagaimana dengan saran lain? Ada nggak saran yang lain? Gitu. Last one is I don't think I can. I don't think I can. Saya pikir saya tidak bisa. Okay, nah, here is I will give you 2 examples of dialogues using or expressing, asking, and offering suggestion. Ya, jadi di sini juga saya sudah indicate. Jadi ada warna-warna itu, ada warna kuning, biru, hijau, dan merah ya. Jadi yellow yang warna kuning itu mengindikasikan ungkapan asking for suggestion, ungkapan meminta saran. Warna hijau itu ungkapan memberikan saran, offering suggestion. Warna biru itu ungkapan menerima saran ataupun setuju dengan saran yang diberikan. Yang warna merah, di bold merah itu artinya menolak atau tidak setuju dengan saran yang diberikan. Okay, nah, let's start. I'm gonna give you an example of how you should read this dialogue. Ya, nanti kalian bisa repeat what I'm saying at home. Jadi kalian ulangi ucapan saya, oke? Okay? Nah, di sini yang pertama, dialog pertama, the first dialogue is between Mr. Daruken and Lepo. Okay. Hi Lepo. Hi Daruken. Why do you look so sad? Why do you look sad? Then Lepo said, I'm confused. Sorry, di sini ada salah. Harusnya nggak isi tanda tanya ya. I'm confused. Then Daruken said, Why confused? Why confused? Are you having some trouble? And then Lepo said, I haven't been able to pay the school tuition. Do you have any advice for me? Or do you have any advice to me? For me harusnya ya. For setelah ketik.
Do you have any advice for me? Darukan said, I think you should ask dispensation to the school. Jadi, I think you should ask dispensation to the school. It's a good idea. Thanks, Darukan. You're welcome. Yeah, that's the first dialogue. The next dialogue is between... sorry. Jadi, kalian dapat idenya ya. Jadi, dialog pertama itu tentang Daruken dan Lepo. Lepo itu kelihatan confused. Confused itu artinya adalah bingung. Jadi, kelihatan bingung. Are you having some trouble? Apakah kamu memiliki masalah? Katanya Daruken, ya kan? Lalu dia bilang, si Lepo bilang, I haven't been able to pay the school tuition. Jadi, I haven't been able, saya tidak bisa atau belum bisa, sejauh ini saya belum bisa pay the school tuition, membayar SPP. School tuition itu artinya biaya sekolah, ataupun kalau kita di Indonesia lebih kenalnya dengan biaya SPP, school tuition. Do you have any advice to me? Jadi di sana dia minta saran. Lalu Daruken bilang, I think you should ask dispensation to the school. Jadi saya pikir kamu lebih baik meminta dispensasi kepada sekolah, gitu. Dan Lepo setuju, warna biru ya. So it's good idea, itu ide yang bagus. Thanks Daruken. Jadi thanks Daruken. So, and then Daruken said you're welcome. Jadi simple seperti itu. Contoh dialog asking and offering suggestion. The next dialogue is between Pandu and Dimas. Okay. So let's start. Pandu said, I think I need to improve my English. What do you suggest me to do? Jadi, what do you suggest me to do? Itu dia meminta saran. Saran apa yang bisa kamu berikan kepada saya? Itu simpelnya bahasa Indonesia-nya ya. What do you suggest me to do? Apa yang kamu sarankan ke saya untuk saya lakukan? Kemudian Dimas said, it's better for you to take an English course. The best one is at Pajajaran Street. Jadi Dimas memberikan suggestion. It's better for you to take an English course. Lebih baik untukmu, atau lebih baik kalau kamu to take an English course, mengambil kursus bahasa Inggris atau mengikuti kursus bahasa Inggris. Okay. And then Pandu replied. Nah, di sini ada warna merah ya. Jadi berarti dia reject ataupun tidak setuju dengan sarannya Dimas. I've thought about that, but I'm not sure I can't take that course. Jadi saya sudah memikirkan itu, tapi saya tidak yakin saya bisa mengambil kursus itu. It's really far from my home. Jadi dia terlalu jauh kursusnya ya. Jadi I've thought about that. Saya sudah memikirkan itu, tetapi I'm not sure. Saya tidak yakin. I can't take that course. Saya bisa mengambil kursus itu. Ini salah ya. Harusnya I can, bukan I can't. I'm not sure karena di depannya sudah ada I'm not sure. Saya tidak yakin saya bisa. Jadi I'm not sure I can. Itu harusnya. I'm not sure I can take that course. Dan Dimas memberikan saran lagi. Jadi warna hijau ya. Saran yang kedua, how about taking an online course? Bagaimana kalau kamu mengambil kursus online? Kemudian Pandu bilang, warna biru ya, jadi dia setuju. Wow, that sounds good. Itu kedengarannya bagus. Dia minta saran lagi ya, warna kuning. Please tell me what to do. Jadi bagaimana caranya? Bagaimana caranya saya mengambil online course ini? Lalu si Dimas memberikan sarannya lagi, warna hijau ya. You should visit kelasbahasainggris.com, then enroll online course. This website also provides various English lessons. You can visit this website whenever you want. Ya, jadi itu dia saran yang kedua. Yang ketiga jadinya ya. Jadi sudah memberikan 3 saran itu dia, Dimas. And Pandu said, sure, I'll try soon. Thank you so much. Tentu akan saya coba segera. Terima kasih banyak. Gitu ya. Itu simpelnya seperti itu. Jadi di sini sedikit lebih kompleks karena dia memberikan saran itu lebih dari sekali si Dimas. Yang pertama dia ditolak sarannya, yang kedua dia
dia disetujui tapi dia minta saran lagi si Pandu, dan terakhirnya Dimas memberikan saran yang terakhir. Oke. Simple, gitu aja ya kurang lebih untuk asking and giving atau asking and offering suggestion. Jadi kalian tadi sudah mempelajari yang pertama caranya meminta saran, bagaimana caranya, kemudian meminta, kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kalian memberikan saran, offering suggestion. Lalu setelah diberikan saran, kalian punya pilihan apakah kalian setuju dengan sarannya atau tidak, menerima atau menolak saran. Jadi accepting suggestion ataukah kalian malah rejecting the suggestion, gitu ya. Kemudian yang setelah itu juga tadi sudah kita berikan atau saya berikan dua contoh dialog terkait dengan asking and offering suggestion. Simple sekali sebenarnya, kalian bisa melihat kehidupan kalian sehari-hari. Pasti kalian selalu ada, apakah kaliannya yang meminta saran ataukah ada orang yang meminta saran ke kalian, pasti itu ada di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, jadi kalaupun kalian bingung, nanti kalian bisa putar-putar ulang ini di video ataupun kontak saya, ya. Dan untuk di rumah ini nanti please work in pairs, kemudian record a dialogue about asking and offering suggestion with your friend. Jadi tolong rekam suatu dialog, satu kelompok berdua ya, tentang meminta dan memberi saran, asking and offering suggestion. You can use Google Translate when you make the dialogue. Jadi bisa kalian pakai Google Translate ketika kalian membuat dialog ataupun percakapannya. And then you can record it. Nah, when you record it, you can record it on audio only or on video. Jadi kalian bisa rekamnya itu dengan audio ataupun video. Jadi nanti kalau ada yang upload video, itu saya akan berikan apresiasi lebih karena dia mau memberikan lebih dari yang diminta, melakukan lebih dari yang diminta. Jadi saya tidak mengharuskan pakai video, tapi kalian bisa pakai you can only use recording audio only. Tapi kalau kalian merecord dengan video, of course I will appreciate it highly. Saya akan memberikan apresiasi yang lebih sih untuk mereka yang record video, tapi saya tidak haruskan karena kita kan sekarang ada dalam PPKM dan mungkin kalian nggak bisa keluar rumah untuk ketemu teman, jadi kalian bisa rekam suaranya, kalian rekam suara kalian ketika kalian menggunakan WhatsApp voice message, kemudian kalian gabungkan gitu tanpa kalian harus ketemu satu sama lain. Jadi kalian tinggal voice messagean aja sama satu sama lain, setelah itu kalian gabungkan, itu juga boleh, jadi nggak harus video ya gitu. And recordingnya ini kalian nanti upload nanti di Google Classroom. Kalian akan ketemu linknya ya di Classwork. Kalian di Classwork itu setiap orang mengupload, jadi meskipun kalian berkelompok, dalam kelompok itu dua orang, jadi kedua-duanya mengupload file yang sama, jadi biar tidak ada yang tercecer ya, masing-masing orang nanti mengupload. Nanti itu kalian bisa upload di link yang sudah ada di video ini, ataupun nanti di deskripsi video ini di YouTube, atau nanti di Google Classroom. Saya akan lampirkan linknya ataupun isikan linknya di mana kalian bisa mengupload kerjaannya kalian, recordingnya kalian. Okay? That's all for today. Thank you very much for attending this class today. If you have any question, please contact me via WhatsApp or email. Or I hope I can be at school at sometimes, karena kita masih PPKM ya, mungkin saya agak terbatas juga untuk ke sekolah. Tapi nanti kalau kalian mau ketemu saya ke sekolah, silakan kontak saya buat jadwal, and I will be at school. Thank you. Good morning and stay safe.